Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar kalian anak-anakku sekalian? Masih semangat dong dalam pembelajaran matematika dengan Bapak Junedi atau biasa dipanggil Pak Junedi? Iya, seperti biasa Bapak akan memberikan materi sebelum memberikan tugas kepada kalian. Jadi kalian harus tetap semangat bahwa apa yang kita lakukan ini insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, baiklah. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi peluang. Iya, mungkin di antara kalian sudah paham tentang materi ini atau bahkan juga ada yang belum. Kita akan membahas di pembelajaran matematika hari ini. Sebelum kita lebih lanjut untuk mempelajari peluang, materi pertama yang harus kita pelajari adalah kaidah pencacahan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering menjumpai permasalahan menentukan atau menghitung banyaknya hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Misalnya, pemilihan pengurus kelas, seperti yang ada pada gambar ini. Nah, di sini dalam suatu kelas akan diadakan pemilihan ketua dan sekretaris kelas. Setelah melalui rapat kelas disepakatilah calon ketua kelas, ada sekretarisnya, ada pengurus yang lainnya seperti bendahara, dan lain-lain sebagainya. Perhatikanlah ilustrasi berikut. Dalam suatu kelas akan diadakan pemilihan ketua dan sekretaris kelas. Setelah melalui rapat kelas, disepakati calon ketua kelasnya adalah Andi dan Agung. Sedangkan calon sekretarisnya adalah Anita, Ratna, dan Yunita. Ada berapa banyak susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk dari kelima calon tersebut? Berdasarkan ilustrasi tadi, dapat digambarkan dengan beberapa diagram. Untuk kali ini, kita akan mencoba menyajikan ilustrasi tersebut dengan diagram pohon, dengan tabel, dan dengan pasangan berurutan. Marilah kita bersama-sama memperhatikan diagram pohon dari ilustrasi tersebut. Kita coba memberikan nama diagramnya adalah diagram O. Di sini calon ketuanya ada dua, yaitu Andi dan Agung. Nah, di sini untuk Andi dan Agung masing-masing memiliki peluang yang sama yang memiliki calon sekretaris, yaitu Anita, Ratna, dan Yunita. Jadi, Andi bisa saja berpasangan dengan calon sekretaris Anita, atau Ratna, atau Yunita. Begitu pula dengan Agung. Iya, jadi calon pengurusnya bisa saja Andi dan Anita, atau Andi dan Ratna, Andi dengan Yunita, Agung dengan Anita, Agung dengan Ratna, dan Agung dengan Yunita. Jadi, ada 6 calon pengurus yang dapat dibentuk dari pengurus-pengurus yang dipilih tadi. Nah, bagaimana dengan tabel dari ilustrasi tersebut? Perhatikan baik-baik tabel yang akan kami sajikan pada gambar berikut. Nah, pada tabel tersebut ada yang namanya kolom, ada yang namanya baris. Nah, pada kolom calon ketua isinya adalah Andi dan Agung, karena pada ilustrasi tadi calon ketuanya ada dua, yaitu Andi dan Agung. Kemudian di kolom selanjutnya adalah calon sekretaris yang terdiri dari 3 calon, yaitu Anita, Ratna, dan Yunita. Nah, dari sinilah diperoleh suatu pasangan-pasangan calon ketua dan calon sekretaris seperti Andi dan Anita, Agung dan Anita, Andi dan Ratna, Agung dan Ratna, Andi dengan Yunita, dan Agung dengan Yunita. Sehingga total calon yang dapat ditentukan yaitu adalah ada 6 calon. Setelah pemaparan tadi antara tabel dengan diagram pohon, maka dapatlah ditentukan suatu pasangan berurutan. Biasanya
pasangan berurutan ditandai dengan kurung dan ditutup juga dengan kurung, dan di dalamnya ada koma ya, atau biasa ditentukan dengan A, B. Jadi pasangan berurutan yang diperoleh yaitu berdasarkan dari tabel dan diagram pohon. Pasangan berurutannya adalah Andi dengan Anita, Andi dengan Ratna, Andi dengan Yunita, Agung dengan Anita, Agung dengan Ratna, dan Agung dengan Yunita. Perhatikan bahwa pasangan tadi itu sama dengan pasangan yang diperoleh dari diagram pohon dan pasangan yang diperoleh dari tabel. Jadi semua sama dan jumlah pasangannya adalah 6. Nah, sekarang kerjakan tugas kalian. Sekarang Bapak akan memberikan sebuah ilustrasi, kemudian kerjakanlah sesuai dengan contoh tadi, yaitu buatlah diagram pohonnya, diagram tabelnya, dan pasangan berurutannya. Jadi ini tolong dikerjakan ya, soalnya itu misalkan terdapat 4 orang peserta lomba yang akan memperebutkan hadiah pertama, sebuah televisi berwarna, dan hadiah kedua, sebuah kipas angin. Ada berapa cara hadiah itu dapat diberikan jika peserta terundi pertama berhak atas hadiah pertama dan peserta yang terundi kedua berhak atas hadiah kedua? Oke, jadi 4 orang itu bisa kita anggap orangnya adalah A, B, C, atau D, atau bahkan kalian saja yang memberikan nama, entahkah itu Ani, Ana, Inu, yang jelasnya 4 orang. Dan jangan lupa bahwa hadiahnya cuma ada 2, yaitu televisi berwarna dan kipas angin. Jadi video ini bisa di-pause untuk melihat tugas kalian dan mengerjakannya. Oke, tetap semangat. Jangan lupa setelah tugasnya selesai dikirim di grup sesuai jadwal ditentukan ya. Nah, bagaimana tadi penjelasannya? Mudah kan? Ya, matematika itu gampang kalau memang mudah dipahami, kemudian diresapi, kemudian pelajari dengan baik, karena biasanya kan akan menjelaskan kalian juga tidak berusaha untuk memahami itu. Jadi anak-anak sekalian, Bapak harap kalian bisa mengerti dan bisa pahami apa yang Bapak jelaskan tadi, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dikerjakan tugasnya yang semangat ya. Bahwa ini belajar matematika ini, wah, sebaiknya kalian harus dapat nilai maksimal ya. Karena ini adalah pelajaran utama kita di pembelajaran matematika bersama Pak Junaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.